Terima kasih, selamat pagi yang terhormat Bapak Rektor dan Wakil Rektor dari Universitas Dian Nusantara dan Bapak Ibu dosen serta peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Pertama-tama terima kasih kepada Universitas Dian Nusantara telah mengundang kami untuk berbagi pengalaman ya. Mungkin kalau yang nanti lebih ke ilmu komunikasinya bisa dengan Ibu Novi yang lebih ahlinya. Kalau dari sisi kami dari BNPB lebih ke sharing pengalaman selama ini bagaimana menyikapi komunikasi kebencanaan ya, seperti itu. Baik, saya langsung saja, bisa next Mbak. Baik, terima kasih. Jadi ini sedikit gambaran ya terkait dengan overview kebencanaan di tanah air selama tahun 2023 lalu ya. Sebetulnya ini ada penambahan angka ya, karena baru kemarin mendapatkan update data terakhir. Jadi memang luar biasa ya. Jumlahnya di sini tertulis 4.900, tapi setelah update kemarin itu ada sekitar 5.200 kejadian bencana ya, baik yang skalanya kecil maupun yang skalanya besar. Dan kalau kita lihat di sini memang ada beberapa jenis bencana, dan kalau dilihat dari periode kurun waktu sekitar 10 tahun, memang bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin puting beliung itu yang masih dominan terjadi di tanah air kita. Tetapi pada tahun ini kita bisa melihat pada tabel di sebelah kanan itu karhutla, itu kebakaran hutan dan lahan ya, itu yang tinggi ya. Karena kalau kita lihat kemarin pada tahun lalu itu tidak hanya 6 wilayah prioritas ya, provinsi prioritas ya, seperti di Riau, kemudian Sumatera Selatan dan Jambi. Kalau di Kalimantan itu ada Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Nah, pada tahun lalu kita juga memiliki tantangan ya, karena faktor cuaca El Nino yang cenderung kering itu kemudian memicu tidak hanya di kawasan hutan, tetapi di lereng-lereng pegunungan, dan juga yang menjadi fenomena pada tahun lalu itu di tempat pembuangan akhir sampah. Dan yang harus kita akui kalau terkait dengan TPA itu memang sangat minim sekali ya untuk mengantisipasi adanya kebakaran hutan dan lahan. Dan biasanya pemerintah daerah meminta dukungan dari BNPB khususnya melalui waterbombing atau pengeboman air ya, yang itu sangat membantu dalam pemadaman khususnya kebakaran di TPA sampah tersebut. Kemudian kalau kita lihat pada infografik ini, kita juga bisa melihat berapa jumlah warga yang meninggal ya, sekitar 200 lebih. Dari sekian kejadian bencana itu ada sekitar 200 lebih warga yang menjadi korban meninggal dunia, dan ini lebih disebabkan karena bencana hidrometeorologi basah seperti tanah longsor ya. Meskipun kalau kita lihat dalam skala kejadian bencana itu kecil ya skalanya, tetapi kalau dihitung secara akumulasi dalam 1 tahun itu jumlahnya itu lumayan besar. Berikutnya Mbak. Nah, ini sedikit gambaran saja terkait dengan kejadian bencana yang lumayan dampaknya lumayan besar ya, khususnya dalam konteks korban yang meninggal dunia. Kita bisa melihat pada bulan Maret itu ada tanah longsor yang sangat masif ya di Kepulauan Natuna ya. Ada sekitar 40 lebih warga yang meninggal dunia. Kemudian akhir tahun lalu beberapa pendaki gunung ya yang menjadi korban ketika adanya erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat yang meletus secara tiba-tiba. Dan memang ini harus diakui ya, pada konteks tersebut memang ada beberapa pihak yang harusnya terlibat ya, khususnya 3 pihak, yaitu BPBD, kemudian ada pengelola Taman Nasional Gunung Merapi, dan kemudian yang terakhir itu dari PVMBG itu sendiri. Nah, ini memang terkait dengan komunikasi ya, sepertinya belum ada kesepahaman atau koordinasi yang baik
atau komunikasi yang baik antara tiga institusi tersebut ya. Karena kalau kita lihat pada konteks kemarin bencana di erupsi Marapi itu, eh, masyarakat bisa mengakses ke Taman Nasional. Dalam artian kan ini berarti mungkin bisa diasumsikan akan aman ya ketika mereka akan mendaki gunung tersebut. Berikutnya, next. Nah, ini sedikit gambaran sampai dengan 23 Januari ya untuk maaf ini harusnya tahun 2024 ya. Itu sekitar 137 kejadian bencana dan kalau dibandingkan dengan tahun lalu memang hampir sama jumlah kejadian bencananya. Berikutnya. Nah, kalau kita bicara Indonesia, itu ada yang menyebut yang namanya supermarket bencana. Ada juga yang menyebutkan laboratorium bencana. Kalau kami di BNPB lebih menyebutkan laboratorium bencana ya karena lebih positif saja untuk mengasumsikan tanah air kita itu memang banyak kejadian bencana. Nah, kalau kita lihat memang yang tidak bisa terlepas itu karena kondisi geologi ya. Kemudian dari faktor hidrometeorologi. Kalau kita di BNPB mengkategorikan bencana hidrometeorologi itu menjadi dua, basah dan kering. Kalau basah itu seperti banjir, kemudian tanah longsor, angin puting beliung. Kalau hidrometeorologi kering itu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian kita juga melihat kalau kita bicara bencana di tanah air itu merupakan sebuah keniscayaan ya. Jadi bencana itu merupakan peristiwa yang berulang dan itu kenapa kita selalu giat untuk mendorong masyarakat atau semua institusi ya itu untuk siap untuk selamat ya. Kemudian kita juga memiliki tagar resiliensi, kemudian tangguh dan budaya sadar bencana ini yang selalu kita gaungkan kepada masyarakat karena memang kita hidup di wilayah yang rawan terhadap potensi bencana. Berikutnya, ini terkait dengan tadi kondisi geologi di tanah air kita ya. Kenapa kita sering mengalami gempa ya? Setiap tahun itu ada ribuan gempa dengan magnitudo atau intensitas yang berbeda. Kemudian kenapa sih di tanah air kita itu ada yang namanya bencana tsunami? Itu juga tidak terlepas dari kondisi nyata ya. Yang ini artinya sudah given ya untuk kita di Indonesia. Wilayah kita memang dikelilingi oleh 3 lempeng tektonik aktif ya. Jadi lempeng Eurasia, kemudian lempeng India, Australia, dan yang terakhir lempeng Pasifik. Kita bisa melihat pada peta tersebut adanya lempeng yang itu kemudian ada pergerakan ya setiap tahunnya. Berikutnya, next. Dan ini wajah seismitas ya atau wajah titik-titik gempa yang terjadi di tanah air ya. Kita bisa melihat tadi itu senada dengan irisan lempeng tadi. Dan ini kita bisa lihat dalam periode lebih dari 39 tahun ya, periode 39 tahun ini peristiwa yang terjadi di tanah air wajahnya akan seperti ini. Dan kalau berdasarkan dari kajian dari PUSGEN, Pusat Gempa Bumi Nasional, di tahun 2000, kalau tidak salah di 2017 ya, itu ada sekitar 295 sesar aktif. Ini angkanya jauh lebih besar dibandingkan dari kajian mereka sebelumnya yang sekitar 80-an. Itu jadi penambahannya sangat luar biasa. Kita bisa lihat identifikasi beberapa sesar, misalnya di Jawa, kemudian di Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, dan Laut Banda. Ini pun belum terhitung dengan sesar aktif yang belum teridentifikasi ya oleh tim di kementerian lembaga ya. Seperti kemarin misalnya sesar Cugenang yang terjadi di Cianjur ya, kemudian yang terjadi di Sukabumi. Itu kemungkinan memang masih dalam investigasi apakah ada sesar aktif di wilayah tersebut. Selanjutnya,
Nah, ini beberapa catatan sejarah ya terjadinya kejadian tsunami yang besar maupun kecil antara tahun 1629 sampai dengan 2014. Nah, kalau teman-teman ingin melakukan kajian bisa melihat katalog di BMKG, mereka memiliki catatan yang luar biasa ya, yang itu sudah tercatat ratusan tahun yang lalu yang terjadi di wilayah Nusantara. Yang menarik, beberapa tahun terakhir ini memang BNPB selalu melihat kajian-kajian atau berdasarkan pada kajian saintifik yang itu kemudian eh, digunakan untuk membuat sebuah program untuk kesiapsiagaan di masyarakat. Kita bisa belajar dari sejarah kejadian tsunami di Indonesia, misalnya di wilayah Aceh, beberapa tim tsunami di sana mereka menemukan adanya peristiwa tsunami. Jadi peristiwa tsunami tahun 2004 itu merupakan suatu peristiwa yang berulang ya. Dan sudah pernah ada 7.400 tahun yang lalu di wilayah Aceh. Ini dibuktikan dengan adanya endapan di namanya Gua Lenti itu di Kabupaten Aceh Barat. Di situ ditemukan adanya beberapa endapan tsunami purba di situ. Dan kemudian misalnya ada sebuah kajian dari Brigham University dari Amerika Serikat yang bernama Ron Harris. Itu beliau bersama tim itu melakukan kajian paleo tsunami atau tsunami purba misalnya di beberapa wilayah di Indonesia ya, khususnya di pesisir selatan. Yang terakhir beberapa tahun yang lalu Profesor Ron Harris itu melakukan beberapa kajian misalnya seperti di Pacitan ya. Di sana ditemukan adanya endapan tsunami purba. Dan yang luar biasa memang dari tim dari Brigham Young University ini mereka kemudian membuat sebuah formula yang itu bisa digunakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Beliau menggunakan pendekatan atau jargon ya, ini bagian dari komunikasi juga supaya ini bisa secara mudah diingat oleh masyarakat ya. Misalnya di sana Profesor Ron itu menggunakan jargon 20-20-20. Artinya apa? Artinya ketika guncangan gempa terjadi selama 20 detik, itu masyarakat memiliki waktu sekitar 20 menit ya, menuju ke ketinggian lebih dari 20 meter. Itu angka ini kemudian diformulasikan berdasarkan kajian tsunami purba tadi yang kemungkinan bisa akan berulang dan kita tidak tahu kapan waktunya. Demikian juga di Bali. Di Bali juga sama dengan jargon yang sama 20-20-20. Dan di Maluku Barat Daya itu berbeda 20-10-20. Dalam artian ketika guncangan gempa tadi terjadi dalam periode sekitar 20 detik, masyarakat punya waktu 10 menit. Jadi ini mereka membuat kajian berdasarkan beberapa temuan di lapangan. Kemudian yang ingin saya sampaikan terkait dengan tsunami juga, misalnya kalau kita ke Sumatera Barat ya, kalau masyarakat berkunjung ke Sumatera Barat kan potensi bahayanya mungkin diasumsikan sebagai bahaya yang itu kemudian tidak diketahui oleh masyarakat pendatang atau masyarakat yang sedang berkunjung. Padahal di sana mereka punya seperti regulasi yang sudah disampaikan oleh gubernur ya, gubernur edaran surat gubernur tadi. Bangunan yang tinggi itu mereka dan yang kokoh ya itu sudah memiliki sertifikasi untuk sebagai shelter tsunami. Jadi ketika masyarakat di sana dan kemudian merasakan guncangan gempa, itu mereka bisa menggunakan beberapa tempat atau memanfaatkan shelter tsunami yang sudah ada di sana. Tentu masyarakat di sana sudah paham ya. Yang belum paham ini kan ketika misalnya wisatawan atau mungkin ada kunjungan kerja di sana dan mereka tidak tahu potensi bahayanya, ini yang kemudian yang menjadi PR juga di dalam konteks komunikasi itu bagaimana kemudian kayak surat edaran gubernur tadi bisa sampai kepada mereka atau potensi bahaya yang ada di wilayah itu bisa sampai kepada mereka. Berikutnya. Nah, ini yang terkait dengan masih bencana geologi ya. Selain tadi gempa bumi dan tsunami, ada juga terkait dengan gunung api. Kalau di kami
di BNPB kami mengidentifikasikan, ini data dari PVMBG ya, ada sekitar 127 gunung api aktif ya. Dan ini menjadi bagian dari Ring of Fire. Berikutnya, nah ini kita bisa lihat kalau kita ingin mengetahui lebih jauh gunung-gunung apa saja sih yang saat ini sedang aktif ya. Jadi kita dari 127 gunung api aktif tadi, ada satu gunung api yang status aktivitas vulkaniknya itu berada di level 4 ya, atau awas. Itu di Gunung Api Lewotobi Laki-Laki ya, di Kabupaten Flores Timur di Nusa Tenggara Timur. Itu salah satu gunung yang saat ini merupakan satu-satunya gunung yang saat ini berada pada level 4. Kemudian pada level 3 ada 4 gunung api yang lain, itu di Marapi, kemudian di Anak Rakatau, Gunung Merapi, dan Gunung Semeru. Yang tadi sudah disampaikan Ibu Novi, misalnya Gunung Merapi ya beberapa waktu yang lalu sempat mengeluarkan abu vulkanik seperti itu. Nah, yang menarik dengan erupsi gunung api ini, bagaimana kita kemudian mengedukasi masyarakat ya. Kalau kita bicara masyarakat di sekitar lereng Merapi atau lereng Kelut, mereka sudah sangat paham ya bagaimana karakteristik gunung api tersebut. Ini menjadi tantangan ketika masyarakatnya tidak mengetahui karakteristik erupsi tadi. Kita bisa ambil contoh ketika Gunung Sinabung di Sumatera Barat di Kabupaten Karo meletus pada tahun 2010, masyarakatnya sangat sama sekali panik ya, karena mereka tidak paham karakter erupsinya seperti apa, wilayah yang berbahaya itu di mana saja. Ini berbeda dengan masyarakat di lereng Gunung Merapi atau di lereng Gunung Kelut yang mereka sudah paham ya. Dan pada saat erupsi tahun 2010 di Sinabung tadi, masyarakat sangat-sangat panik ya. Dan waktu itu memang menjadi PR sekali untuk pemerintah daerah yang notabene belum siap ya terkait dengan bagaimana merespon khususnya dalam penanganan mereka yang harus mengungsi di sekitar lereng Gunung Sinabung tadi. Kemudian yang menarik, yang mungkin ini sebagai informasi tambahan ya terkait dengan penanganan erupsi gunung api yang pertama kali terjadi, bagaimana kita harus menangani warga di sekitar lereng itu pada tahun 2010 juga pada saat erupsi Merapi waktu itu. Jadi ceritanya ketika waktu itu erupsinya sangat luar biasa, itu dari PVMBG yang mereka masih sangat kaku ya waktu itu ya, harus mengevakuasi warga. Mereka dari PVMBG merekomendasikan untuk mengevakuasi warga dalam radius yang pertama kali itu 10 kilo. Kalau dalam radius 10 kilo itu masih wajar dan memang itu harus diungsikan ya. Yang kemudian terjadi pada waktu itu letusan semakin besar, dan yang kemudian tantangan yang dihadapi itu ketika kemudian PVMBG merekomendasikan warga di dalam radius sampai kalau tidak salah 15 kilo ya itu harus diungsikan. Nah, dari situ dari sisi kami dari BNPB yang menangani warga ya dalam penanganan bencana tentu sangat keberatan dalam artian apakah memang harus semua warga yang harus diungsikan ya di dalam radius 20 km tersebut. Karena tidak mudah ya untuk melayani, memberikan pemenuhan kebutuhan dasar kepada mereka dalam jumlah yang sangat besar waktu itu. Karena setelah dikaji lebih lanjut, kami diskusi dengan PVMBG waktu itu, sebetulnya tidak semua warga harus diungsikan, karena misalnya wilayah di Boyolali ya, yang masih dalam radius 20 kilo itu tidak perlu diungsikan karena secara geografik, topografik di situ terlindungi oleh barisan bukit di sisi utara Gunung Api tadi, di Gunung Merapi. Jadi sejak saat itu untuk penanganan erupsi Gunung Merapi memang dilakukan secara sektoral ya, dan itu dilakukan sampai sekarang ketika penanganan erupsi Gunung Sinabung, kemudian Gunung Kelut maupun Gunung Semeru itu pendekatannya selalu sektoral. Jadi tidak semua warga di radius tertentu yang memang itu tidak
berbahaya berdasarkan karakteristik, berdasarkan kajian dari PVMBG tadi untuk diungsikan. Berikutnya, nah kemudian kalau terkait dengan bencana hidrometeorologi ini memang tidak terlepas dari posisi kita ya, posisi Indonesia di garis ekuator ya, di mana kita memiliki dua musim ya, dan ini biasanya akan memicu adanya bencana seperti banjir tadi yang sudah saya sebutkan, tanah longsor, angin kencang, dan kekeringan. Yang menarik, seharusnya kita terhindar ya dari bencana siklon ya, seperti yang terjadi di Filipina atau di beberapa negara Pasifik ya. Tapi ini sebuah fenomena ya, kita pernah mengalami siklon juga di tahun 2021 ya, khususnya yang menerjang wilayah di Nusa Tenggara Timur waktu itu. Siklon Suroja waktu itu, dan dampaknya sungguh luar biasa dirasakan oleh masyarakat. Berikutnya, ya, ini sedikit gambaran saja ilustrasi terkait dengan beberapa bencana hidrometeorologi basah ya, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, dan kekeringan. Oke, berikutnya, next. Berikutnya, nah ini juga merupakan bahaya yang juga kita hadapi ya pada 2-3 tahun yang lalu ya, terkait dengan pandemi COVID-19. Dan memang kami akui BNPB saat itu memang tidak siap ya, karena memang kami lebih memfokuskan selama itu ya, itu pada bencana alam. Sedangkan pada bencana non alam seperti pandemi COVID-19 itu kami sangat belum siap ya, dan memang saat itu pemerintah pusat kemudian membentuk yang namanya Satgas COVID-19 yang memiliki beberapa bidang, salah satunya bidang komunikasi publik ya, yang memang saat itu sangat dibutuhkan ya. Karena kalau kita bicara terkait dengan pandemi, ini selalu terkait dengan perilaku masyarakat. Dan waktu itu kami di BNPB dibantu oleh banyak pihak ya, seperti dari UNICEF, kemudian dari kantor staf presiden, kemudian dari praktisi, kementerian lembaga, ada dari Facebook, Google itu membantu kami di komunikasi publik di Satgas terkait dengan penanganan COVID ya. Dan memang harus kita akui pada saat itu bagaimana sih kemudian kita bisa mengkampanyekan, mensosialisasikan, mengedukasi publik secara luas ya, yang ujung-ujungnya itu perubahan perilaku, yang itu menjadi bagian dari 3M yang kita gaungkan pada waktu itu. Dan ini sangat tidak mudah ya kalau kita bicara terkait dengan endemi, misalnya dengan virus itu, kalau kita lihat dari sisi resikonya itu sangat tidak kelihatan ya. Nah, kalau kemudian bisa slide sebelumnya. Nah, terkait dengan definisi bencana di Undang-Undang Nomor 24 ya tahun 2007. Jadi ada di situ dituliskan apa sih yang namanya bencana itu. Kalau kita baca di sini itu peristiwa ya, atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik faktor alam, non alam maupun manusia, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Jadi kalau sebuah peristiwa, misalnya erupsi gunung api di sebuah pulau yang itu tidak berpenghuni, itu bukan di dalam definisi bencana. Jadi itu hanya sebagai fenomena alam biasa. Dan kita bisa lihat dalam definisi ini kita mengkategorikan bencana itu menjadi 3 jenis bencana ya. Jadi tadi disebutkan bencana alam, kemudian ada bencana non alam yang seperti pandemi COVID kemarin, dan
bencana manusia. Berikutnya. Nah, ini di dalam undang-undang tersebut disebutkan ya beberapa jenis kejadian bencananya. Kalau bencana alam kita bisa melihat yang sudah kita kenal. Kalau bencana non alam itu selain pandemi atau endemi itu ada gagal teknologi, kemudian ada gagal modernisasi, wabah penyakit seperti itu. Kemudian bencana sosial itu misalnya konflik sosial, kemudian ada teror. Nah, sebetulnya ini hanya sebagian saja ya, karena di dalam undang-undang tersebut disebutkan di antaranya. Tapi pada kenyataannya yang kita hadapi misalnya di Palu, di gempa bumi Palu, itu ada yang namanya fenomena likuifaksi. Ini yang juga termasuk salah satu jenis dari bencana alam. Berikutnya. Kemudian ini kalau kita lihat dari jumlah keterpapar berdasarkan jenis bencana dan kategori ancaman bahayanya ya, dari kategori tinggi, sedang, dan rendah ya. Kita bisa melihat nih. Tapi ini data yang lama ya, ini dari data sensus penduduk tahun 2010 ya. Kalau kita bisa melihat di situ, kalau kita bicara misalnya gempa bumi ya, jadi populasi yang memiliki potensi terpapar bahaya gempa bumi itu lebih dari 200 juta. Dan ini sangat besar ya. Kemudian kita juga bisa melihat di situ tanah longsor, kekeringan, dan angin puting beliung. Kalau kita bicara secara khusus angin puting beliung itu magnitudenya juga semakin besar ya. Frekuensinya juga semakin tinggi juga. Saya tidak tahu apakah itu terkait dengan perubahan iklim atau kondisi alam saat ini. Berikutnya. Nah, ini sedikit mengenalkan saja beberapa terminologi ya, yang ini sangat penting ya ketika kita bicara ke dalam konteks komunikasi, karena di dalam di internal BNPB maupun di penanggulangan bencana itu terkadang juga mereka belum saling tertukar arti dari beberapa konsep terminologi beberapa kata berikut ini. Misalnya risiko bencana, kemudian ada bahaya, keterpaparan, bencana, mitigasi, pencegahan, kapasitas, kesiapsiagaan. Biasanya sering tertukar tuh definisi antara bahaya dan bencana. Kemudian dari mitigasi dan pencegahan. Itu yang kadang sering kita salah memahaminya. Berikutnya. Nah, ini mungkin para peserta bisa menebak kira-kira apa ini. Dari definisi ini, terminologi yang tepat untuk menggambarkan situasi ini apa? Fenomena, peristiwa, substansi atau aktivitas manusia atau kondisi yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa, kehidupan dan layanan, luka-luka atau dampak kesehatan, kerusakan aset dan lingkungan serta bangunan ekonomi. Mungkin ada yang bisa menjawab ini dari teman-teman mahasiswa. Kira-kira apa kalau dilihat dari tadi beberapa terminologi yang sebelumnya kita lihat? Ini bahaya atau bencana ya kira-kira? Ada bahaya. Bahaya, Pak. Oke, bahaya, Pak. Bahaya. Ya, betul ya, bahaya ya. Kemudian berikutnya. Nah, gangguan serius terhadap fungsi suatu komunitas yang mengakibatkan kerugian dan dampak luas terhadap manusia, material, ekonomi atau lingkungan yang melebihi kemampuan komunitas atau masyarakat yang terkena dampak untuk mengatasinya dengan menggunakan sumber dayanya sendiri. Atau secara garis besar suatu peristiwa yang telah terjadi dan berdampak besar. Nah, ini kira-kira apa? Bencana ya? Peserta. Oh, jadi kadang banyak yang salah menyebutkan ya antara bahaya dan bencana. Dan kalau kita lihat pada slide ini lebih pada bencana.
Berikutnya, kemudian karakteristik dan kondisi suatu komunitas, sistem, atau aset yang membuatnya rentan terhadap dampak bahaya yang merusak. Kira-kira apa ya? Apakah risiko? Apakah keterpaparan? Atau apa? Ini kerentanan ya. Kerentanan ya, Pak. Ya. Berikutnya, kemudian manusia, properti, sistem atau elemen lain yang ada di zona bahaya sehingga berpotensi menimbulkan kerugian. Ini apa kira? Teman-teman. Bencana, Pak. Bencana? Tadi sudah untuk teknologi bencana. Kalau ini lebih ke Bahaya ya, Pak. keterpaparan ya, seperti itu. Berikutnya, kemampuan manusia, organisasi, dan sistem menggunakan keterampilan dan sumber daya yang tersedia untuk menghadapi dan mengelola kondisi buruk, keadaan darurat, ataupun bencana. Kira-kira apa ini? Kalau kita lihat di bawah itu ada risiko bencana, kemudian ada bahaya, ada mitigasi, kapasitas, keterpaparan, dan Kesiapsiagaan kali Pak ya. bagaimana? Resiko. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan? Ada yang menjawab lain? Resiko, Pak. Resiko. Nah, yang betul itu kapasitas. Kapasitas ya, Pak. Ya, betul ya. Nanti kita bisa lihat kalau resiko itu apa sih definisinya seperti itu. Atau kesiapsiagaan. Berikutnya. Nah, potensi kerugian akibat bencana berupa nyawa, status kesehatan, mata pencaharian, aset, layanan yang dapat terjadi pada komunitas tertentu atau beberapa masyarakat dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Ini apa kira-kira? Resiko, Pak. Ya, tepat sekali. Resiko ya. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan terkait dengan COVID ya, memang ini sangat, waktu itu memang harus diakui agak susah ya, karena itu terkait dengan perilaku dan terkait dengan resikonya sendiri. Kalau terpapar virus itu kan tidak terlihat oleh mata ya, itu yang ancaman yang risiko yang besar itu ketika kemudian masyarakat tidak paham ya, ketika mereka kemudian terpapar dari virus tadi. Berikutnya, next. Kemudian pengetahuan dan kapasitas yang dikembangkan untuk yang secara efektif ya untuk mengantisipasi, merespon, dan memulihkan dampak dari peristiwa atau kondisi bahaya yang mungkin terjadi, yang akan terjadi, atau yang terjadi pada saat ini. Kira-kira apa ini? Pencegahan, Pak. Ya, Kesiapsiagaan. kesiapsiagaan ya. Oke. Iya. Berikutnya, kalau ada definisi upaya untuk menghindari secara langsung terhadap dampak buruk dari bahaya dan bencana yang terkait. Pencegahan sepertinya ya, Pak. Ya, Pencegahan, ya, pencegahan ya. Pencegahan. Yang sering salah dengan arti mitigasi ya. Bisa kita lihat berikutnya. Nah, ini kalau kita bicara mitigasi ya. Kalau mitigasi itu kemungkinan terdampak, tetapi kita masih bisa meminimalkan dampak tadi, dampak kerusakan atau dampak yang lain. Kerentanan, Pak. Ini mitigasi ya. Jadi kalau kita di kebencanaan itu, kalau kita bicara risiko, itu rumus matematikanya apa? Ada yang tahu nggak? Rumus matematika untuk risiko. Jadi secara umum saja rumus matematikanya itu ketika
ada bahaya dikalikan kerentanan berapa belas ribu dijualnya sampai dibagi 175.000. dibagi kapasitas ya. Jadi kalau di dalam hitung-hitungan matematika itu kalau kapasitasnya besar berarti resikonya kecil atau besar kira-kira? Kecil. 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 Ya, seperti itu. Jadi ketika kita punya kapasitas besar itu kemungkinan resikonya bisa menjadi lebih kecil ya. Seperti itu. Berikutnya. Nah, kalau kita bicara komunikasi kebencanaan di dalam penanggulangan bencana itu sebetulnya menyakup ke semua tahapan ya, baik tahap pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, kita mulai dulu dari pada saat krisis atau bencana ya. Berikutnya, next. Nah, ini teman-teman bisa melihat ya kalau kita dalam konteks bencana itu, kalau pos pengungsian tuh kira-kira seperti ini ya. Mungkin berbeda sekali dengan yang di Jepang ya. Kalau di tempat kita kondisinya akan seperti ini kurang lebih. Memang berbeda kalau misalnya pos pengungsian itu sudah disiapkan sejak awal ya. Kalau kita bicara konteks Merapi ada yang namanya sister village ya. Salah satunya itu mengakomodasi misalnya masyarakat di desa A yang harus mengungsi ke desa B ya. Dan biasanya untuk konteks tersebut BPBD di daerah itu sudah menyiapkan pos pengungsiannya, jadi lebih teratur seperti itu. Berikutnya, kemudian ini ketika bencana terjadi ya, khususnya ini di dalam konteks gempa bumi. Berikutnya, kemudian ini juga yang biasanya sering terjadi, ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan di daerah ya. Kalau misalnya tidak tertangani dengan baik bisa terjadi chaos ya, seperti yang kita lihat. Next. Kemudian ini lebih terkait kepada hanya sebagai ilustrasi saja terkait dengan bencana kebakaran dan lain-lain. Nah, pada saat krisis biasanya yang terjadi atau yang kita lihat di masyarakat itu ada beberapa situasi seperti ini. Jadi masyarakat panik, kemudian ketakutan, kesedihan, kebingungan, keterbatasan sumber daya, kemudian tidak ada koordinasi dan kepemimpinan dan kekacauan ini yang sering sekali terjadi di masyarakat ya. Dan peran para aktor responder dalam konteks komunikasi itu sangat dibutuhkan ya untuk menyikapi situasi yang seperti ini. Baik, selanjutnya. Nah, kalau ini dilihat dari sisi responder ya, dari sisi kami seperti di BNPB, di BPBD maupun kalau di daerah ada juga Tagana atau PMI, Pramuka seperti ya. Mereka dalam konteks darurat itu selalu harus memiliki pengalaman ya, pelatihan, kemudian itu yang harus dilakukan secara terus-menerus karena tanpa latihan mereka tidak dapat melakukan sesuatu untuk merespons sesuatu yang sifatnya darurat. Kemudian perlu memahami kondisi lokal ya. Kita bisa lihat misalnya dari konteks bencana erupsi Gunung Agung, konteks bencana Gunung Merapi, masyarakat itu mau diungsikan oleh para responder kalau misalnya hewan ternaknya juga ikut dievakuasi seperti itu. Nah, ini perlu pemahaman konteks lokal juga. Kemudian mengetahui proses tanggap darurat bencana. Kalau di kami di BNPB, di BPBD itu ada yang namanya SKPDB ya, Sistem Komando Penanganan Darurat, di mana sebetulnya sistem itu dibangun untuk mendorong penanganan darurat itu berjalan secara efektif dan efisien. Namun ini masih menjadi tantangan dalam pelaksanaannya di daerah. Kemudian sistem yang kuat terkait dengan komando. Dan yang terkait dengan komunikasi itu manajemen komunikasi, manajemen informasi yang baik ya. Khususnya bagaimana kalau kami menyebutnya itu pengelolaan data dan informasi ya. Kemudian mampu mengkomunikasikan kepada publik. Kalau di dalam tadi SKPDP tadi ada satu bidang yang itu memang sangat spesifik terkait dengan komunikasi, yaitu di media center. Mungkin kalau teman-teman mahasiswa tertarik ya,
ketika misalnya wilayahnya terdampak bencana dan ingin membantu di dalam konteks komunikasi, itu bisa bergabung dengan pos komando, dan pos komando itu sangat terbuka untuk umum ya. Dengan kompetensi misalnya yang dimiliki bagaimana pengelolaan media atau misalnya membuat siaran pers, itu bisa bergabung dengan pos komando khususnya di bidang di media center ya, yang memang menangani hal tersebut. Next, berikutnya. Nah, kemudian kalau kita lihat tadi dari sisi respondernya, kalau sekarang dari sisi masyarakatnya itu yang pertama-tama memang nyawa manusia ya, itu yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kemudian pemenuhan kebutuhan dasar khususnya untuk mereka yang harus mengungsi ya, termasuk pelayanan kesehatan dan pemenuhan rasa aman. Dan yang tidak kalah penting memang kejelasan situasi ya terkait dengan informasi penanganan darurat ya. Kadang masyarakat ingin mendapatkan informasi itu secara cepat ya dalam konteks krisis maupun bencana, sehingga ini membantu keputusan mereka untuk melakukan tahap-tahap selanjutnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Ketika penanganan di lereng Gunung Merapi itu masyarakat membutuhkan kejelasan, ini sapi atau hewan ternak mereka bisa diangkut nggak? Kalau nggak, mereka nggak mau mengungsi karena mungkin sudah ada ikatan batin ya antara hewan ternak dengan pemiliknya. Dan itu kemudian menjadi salah satu bagian dari operasi ya dalam sebuah sistem penanganan darurat waktu itu. Jadi tidak hanya warganya tetapi sapi atau hewan ternaknya harus kita ungsikan. Dan itu kan berarti penanganannya menjadi semakin berkembang ya. BPBD tidak hanya menyiapkan pos pengungsian untuk warga yang terdampak, tetapi otomatis akan menyiapkan kandang ternaknya, kemudian pakan ternaknya seperti itu. Ini terjadi juga dalam konteks erupsi Gunung Agung di Bali ya. Berikutnya, nah dalam konteks komunikasi kebencanaan, dalam konteks krisis dan bencana itu memang yang sangat dibutuhkan itu terkait dengan early warning ya. Early warning itu yang kami harapkan apa dari BNPB maupun BPBD itu adanya early action ya. Tentu tidak semua wilayah mungkin memiliki perangkat early warning itu yang kemudian bisa diakses secara luas oleh masyarakat ya. Tetapi dalam konteks misalnya ancaman bahaya tsunami, kita sudah memiliki sistem yang lumayan bagus ya. Itu bekerja sama dengan beberapa stasiun televisi yang kemudian mereka secara otomatis akan menyiarkan atau menginformasikan kepada publik terkait dengan peringatan, misalnya peringatan tsunami ya. Jadi mereka harus melakukan evakuasi dengan lebih cepat. Kemudian yang dibutuhkan juga itu penyampaian informasi secara berkala ya, untuk memberikan ketenangan dan kejelasan. Ini yang misalnya tadi dalam konteks evakuasi hewan ternak tadi. Kemudian menyampaikan informasi menyikapi isu atau situasi yang berkembang. Misalnya ada kebutuhan dalam konteks edukasi anak-anak yang mau ujian, itu mereka harus mempersiapkannya seperti apa. Kemudian penyebarluasan informasi yang dapat bertujuan untuk menggalang dukungan sumber daya ini kami lakukan ketika misalnya dalam penanganan Gunung Sinabung di Kabupaten Karo, Sumatera Utara ya. Waktu itu ada sebagian warga yang tidak perlu direlokasi tapi rumah mereka rusak ya. Dan dari masyarakat mereka hanya membutuhkan beberapa peralatan maupun material yang digunakan untuk merenovasi atau memperbaiki rumah mereka. Jadi kami membantu menyiarkannya dalam bentuk siaran pers. Izin Mbak, ini di chat ada yang bertanya apakah nanti menunggu sesi selesai atau bisa sekalian. Izin Bapak, ini waktu paparannya sisa 2 menit, setelah itu nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Oh ya, berarti diselesaikan dulu ya. Siap Pak. Mungkin cepat saja. Jadi selanjutnya itu mengklarifikasi atau mengantisipasi adanya berita hoax ya. Kita misalnya dalam konteks COVID kemarin ada 1.000 lebih ya berita hoax yang terkait dengan COVID. Kemudian ini juga sebagai bentuk dari, khususnya di dalam konteks kami ya, itu menyampaikan pesan bahwa pemerintah itu hadir ya di tengah masyarakat yang terdampak bencana.
dan yang terakhir untuk dan berkomunikasi dengan banyak pihak ya. Next, berikutnya. Nah, ini terkait tadi dalam poin terakhir, kalau kita lihat di bencana Merapi itu ada lebih 177 stakeholders ya, atau kementerian organisasi yang terlibat di dalam respon tanggap darurat. Ini sedikit saja terkait dengan tadi yang sudah saya sampaikan, media center ketika pada saat tanggap darurat biasanya diaktifkan oleh pos komando di daerah. Berikutnya, kemudian ini praktek baik ya. Jadi dalam teknologi informasi saat ini memang sudah sangat digunakan oleh masyarakat ya. Kalau kita bicara pada saat erupsi Gunung Agung di Bali, di sana ada yang namanya Pasebaya, Pasemotonan Jayabaya. Mereka memanfaatkan yang namanya handheld transceiver atau HT atau handy talkie itu untuk menginformasikan sebagai bentuk peringatan dini maupun mengedukasi ke masyarakat. Jadi memang waktu itu ada banyak relawan yang ada di lingkar lereng Gunung Agung yang kemudian memanfaatkan itu untuk menyampaikan ke masyarakat yang lain. Bentuknya dengan menyiarkan melalui HT tadi. Next, ada juga misalnya di Gunung Kelud ya. Kalau ini tidak hanya menggunakan HT tetapi dengan radio transistor. Jadi di sana ada radio komunitas yang namanya Kelud FM ya. Yang ini mereka sudah bekerja sama dengan PVMBG, pemerintah daerah, dan beberapa tokoh masyarakat itu sebagai kanal resmi untuk mengetahui situasi kondisi gunung api. Yang terjadi apa? Waktu itu ketika erupsi eksplosif tahun 2014, 80.000 masyarakat itu selamat karena mereka sudah membangun yang namanya sistem komunikasi tadi, strategi komunikasi dalam menghadapi erupsi Gunung Kelud waktu itu. Next, kemudian ini sedikit terkait dengan hoax. Kita banyak menghadapi hoax ya di BNPB ya, dan ini masih menjadi kendala kami karena sumber daya manusia kami yang kurang ya untuk kemudian mencari informasi sebagai klarifikasi atau kemudian merespon tadi. Berikutnya, ini masih terkait dengan hoax. Lanjut, ini yang terkait dengan kemarin ada ketika erupsi Gunung Lewotobi ya di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya, next. Nah, dalam merespon hoax tadi kita memang sangat dibantu ya oleh banyak pihak ya. Tadi dalam komunikasi publik pada saat Satgas kita dibantu banyak pihak ya, termasuk Google maupun Twitter waktu itu. Dan ada satu lembaga yang memang sangat membantu ya untuk mengklarifikasi apakah berita itu termasuk hoax atau tidak. Itu dari Mavindo. Mereka sangat membantu kami untuk kemudian mencari banyak sumber informasi untuk kemudian membantu mengklarifikasi apakah berita tadi hoax atau tidak. Kalau dengan Twitter dulu kita memiliki didukung dengan adanya tagar dari IsHelp. Jadi itu membantu masyarakat untuk kemudian mengecek ya. Jadi ketika mereka akan melihat tagar dengan kata kunci, mereka secara otomatis akan diarahkan kepada Twitternya BNPB. Namun sayangnya ketika manajemen Twitter berganti sekarang menjadi X, bantuan tersebut menjadi hilang ya, seperti itu. Berikutnya aja Mbak. Nah ini kalau sebagai gambaran ya pada saat krisis atau bencana yang sering terjadi itu biasanya ada kesenjangan informasi atau kesenjangan komunikasi, entah itu respondernya terdampak bencana atau misalnya terganggunya infrastruktur komunikasi atau teknologi informasi. Jadi yang terjadi adanya kesenjangan informasi pada saat krisis maupun bencana. Berikutnya. Nah, dalam kesenjangan itu biasanya kemudian muncul yang namanya gosip atau rumor atau hoax tadi ya, hasutan. Itu yang kemudian harus kita antisipasi ya. Biasanya next kita dalam merespon tadi perlu adanya official statement atau pernyataan resmi, bisa melalui bentuk siaran pers atau konferensi pers ya. Yang sering kami lakukan itu dengan konferensi pers ya. Biasanya langsung dengan Pak Kepala BNPB atau misalnya dengan Kepala BMKG seperti itu. Next.
Nah, kemudian ini kalau kita tidak bisa mengelola informasi yang mungkin terjadi itu terjadinya adanya komunikasi asimetris ya, yang ujung-ujungnya terjadinya krisis politik. Ini yang kami antisipasi ketika pandemi COVID-19 tadi. Kami mendapatkan banyak masukan dan memang apabila kita tidak mampu mengelola komunikasi, yang terjadi memang adanya chaos ya di seluruh Nusantara. Next. Nah, ini yang kami hadapi ya, terkait dalam konteks kebencanaan. Memang tantangan berita palsu atau hoax di era digital ini itu memang penyebarannya sangat cepat ya, khususnya melalui media sosial. Dan masih ada kecenderungan dari warga itu membagikan informasi tanpa mengecek kebenarannya, seperti itu. Kemudian ini yang terus kami galang, yaitu membutuhkan kolaborasi ya. Kita tidak mungkin sendiri BNPB ya untuk mengcounter atau mengklarifikasi setiap berita yang itu berujung pada berita palsu tadi. Kemudian kecepatan dan jangkauan luas ya dalam klarifikasi dalam pemanfaatan media itu sangat membantu juga. Membantu dalam artian yang negatifnya seperti itu. Next. Berikutnya. Nah, ini terkait dengan literasi kebencanaannya. Jadi kami di BNPB itu sudah memetakan ya, paling tidak ini akan menjadi pesan kebencanaan yang itu yang kemudian bisa dikonversi dalam bentuk konten informasi ya, dan itu disampaikan kepada publik. Kami sudah mengidentifikasi ya dalam 1 tahun itu kira-kira potensi bahayanya itu apa saja, atau misalnya event yang itu bisa diamplifikasi kepada masyarakat secara luas itu apa misalnya. Kalau di sini kita bisa lihat di HKB ya, Hari Kesiapsiagaan Bencana setiap tanggal 26 April. Nah, ini kita selalu gaungkan ya kepada masyarakat, dan mungkin ada baiknya juga kalau Universitas Dian Nusantara juga sudah memulai melakukan memperingati HKB ini ya. Nanti kita bisa belajar HKB itu yang bisa dilakukan apa sih untuk komunitas di perguruan tinggi seperti itu. Dan kalau kita bicara angin puting beliung, itu biasanya terjadi di musim pancaroba ini yang selalu kita informasikan kepada masyarakat. Sedangkan pada bencana hidrometeorologi basah yang seperti banjir, tanah longsor dan lain-lain itu biasanya dimulainya pada musim penghujan. Berikutnya next. Next. Nah, ini yang sudah kami lakukan ya terkait dengan komunikasi kebencanaan ya. Jadi kami selalu memberikan berbagai informasi kepada publik termasuk media massa ya. Itu baik bentuknya siaran pers atau konferensi pers maupun konten-konten informasi di media sosial ya. Yang kemudian ada beberapa pendekatan lain yang kami lakukan yang ini sangat efektif ya. Jadi kami memiliki jejaring media. Kami mengelola 7 grup WhatsApp ya, dan itu beranggotakan dari teman-teman jurnalis di level di daerah, di pusat, dan perwakilan beberapa media asing ya. Dan ini sangat efektif ketika kita membuat siaran pers dan disampaikan ke semua grup tadi, itu dampaknya bisa banyak ya. Salah satunya misalnya meredam isu negatif, kemudian memberikan keterangan kepada masyarakat, memberikan kejelasan penanganan terhadap respon darurat yang terjadi pada saat itu. Kemudian kita juga melakukan program inovatif ya. Ada misalnya lomba kreativitas. Nah, ini teman-teman mahasiswa juga bisa ikut ya. Kemudian ada pentas budaya, kemudian beragam grup publikasi maupun audiovisual. Next. Nah, ini sedikit saja terkait dengan penggunaan media sosial dan perkembangan pengikut atau followers media sosial di BNPB. Next. Ini yang tadi saya sampaikan, bagaimana kemudian kita bisa mengamplifikasi siaran pers ya kepada media massa ya di seluruh Indonesia seperti itu. Dan biasanya teman-teman wartawan itu sangat senang ya, karena mereka di feeding informasi ini. Yang memang disayangkan kadang ada beberapa media
biasanya yang bukan media mainstream ya itu hanya copy paste saja dari siaran pers yang kami terbitkan seperti itu. Sebetulnya siaran pers ini tidak kami inginkan seperti itu. Paling tidak ini memberikan angle ya kepada teman-teman media ya. Ketika mereka akan memberikan liputan, kira-kira apa yang bisa kemudian mereka bisa kembangkan ketika mereka akan melakukan reportase di lapangan. Next. Nah, ini beberapa pendekatan yang baru yang dilakukan oleh BNPB. Ini tidak mudah ya, butuh alokasi anggaran yang besar, misalnya untuk penyediaan peralatan, kemudian maintenance maupun produksinya sendiri. Dan kami selalu membuka untuk teman-teman dari perguruan tinggi ya. Sudah ada beberapa teman dari perguruan tinggi, misalnya dari UKI yang itu kemudian menjadi presenter atau news anchor di BNPB. Dan mungkin kalau ada teman-teman dari Fakultas Komunikasi dari Universitas Dian Nusantara tertarik untuk magang bisa bergabung dengan kami ya. Ada banyak Wah, kegiatan semangat. bisa dilakukan. Ntar itu dong, Tomato toplos tanteku dong, Silviani. Nanti aku kasih tahu. Bantuannya teman-teman. Mas, Itu mohon admin di mute saja itu, selain dari pembicara di mute saja itu. ya, baik. Next. Mohon izin Pak Filus, Ya. waktunya sudah habis Oke. Nanti kita bisa lanjutkan pada di sesi. tanya jawab ya Pak. Terima kasih Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Filus untuk materinya, ini sangat enlightening ya, banyak istilah-istilah yang saya pribadi baru tahu, kemudian juga ternyata begitu banyak begitu ya terminologi yang harus kita pahami, kemudian juga sebagai daerah yang rawan bencana itu mungkin karena kita tinggal di Jakarta kali ya Pak Filus, jadi kadang suka lupa bahwa sebenarnya kita juga harus bisa mempelajari mengenai bencana ini.